Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi. Pertama-tama, ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebetulnya saya sudah merencanakan sejak jauh-jauh hari dan sangat berkeinginan untuk kembali ke kampus, tapi karena ada penugasan yang lain, mohon maaf sekali lagi tidak dapat menghadiri acara ini. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari M.Eng. A.Eng., Rektor Institut Teknologi 10 November, Profesor Joni, guru saya, Profesor Dr. Budi Subakti Cipto Mulyono, Guru Besar Teknik Industri, ITS, Prof. Sudarto, Prof. Fani, Ibu Agnes Tuti, Pak Kristiatmo, dan tentu Pak Lilek Suraharjo, serta para hadirin sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran kami. Saat ini paling tidak terdapat 4 teori yang menjadi dasar untuk pengembangan corporate social responsibility, yaitu share value, stakeholder theory, ESG, tanggung jawab terhadap pihak yang terdampak. Konsep share value berfokus pada penciptaan nilai bagi perusahaan serta masyarakat, menggabungkan tujuan ekonomi dan sosial. Nilai bisnis jangka panjang perusahaan diperoleh dari kemampuan melakukan inovasi untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungannya. Stakeholder theory menekankan pentingnya perusahaan untuk memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder dan memastikan dampak positif terhadap mereka. Teori environmental, social, and governance menekankan pentingnya perusahaan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dalam operasinya, serta menerapkan praktek tata kelola yang baik. Teori ketanggung-jawaban terhadap pihak-pihak yang terdampak menekankan agar perusahaan mempertanggungjawabkan tindakan dan dampaknya kepada pihak-pihak yang terdampak sehingga menuntut transparansi, keterlibatan, dan pembuatan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terdampak, serta memberikan kompensasi atau pemulihan bagi mereka yang terkena dampak negatif. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER terus mendorong dunia usaha berinovasi dalam menerapkan teori-teori CSR ini, dan tentu saja menjadi pemimpin dalam transisi ekonomi yang berkelanjutan. Tahun 2022 lalu, 3.200 perusahaan diawasi dan dibina serta dilahirkan ekoinovasi sebanyak 872 ekoinovasi. Tahun 2023 ini jumlah perusahaan meningkat menjadi 3.700 sehingga diharapkan ekoinovasi dan inovasi sosialnya juga meningkat. Tahun 2023 PROPER memperoleh penghargaan Top 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation dari Menpan RB untuk kriteria Life Cycle Assessment, Inovasi Sosial, Social Return on Investment, dan Green Leadership. Life Cycle Assessment atau LCA adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau layanan selama seluruh siklus hidupnya, yang dimulai dari pengambilan bahan baku, proses produksi, distribusi, konsumsi, bahkan sampai ke pembuangan akhir. Metode ini diadopsi karena ekoinovasi yang pada tahun 2022 mampu menghemat 1,263 dari upaya-upaya perbaikan energi, 3R, dan lain sebagainya di dalam satu industri akan diperluas ke seluruh rantai pasok. Bayangkan berapa banyak penghematan yang bisa didorong jika kebaikan-kebaikan tadi didorong ke seluruh rantai pasok. LCA mampu mengidentifikasi sumber-sumber ketidakefisienan atau hotspot dari seluruh rantai pasok tersebut dan mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan menerus atau berinovasi, mengembangkan produk atau layanan baru. LCA yang awalnya merupakan kajian akademik
sekarang sudah menjadi tool baru pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan. Wiloso tahun 2021 melakukan penelusuran ilmiah dan didapatkan 107 artikel ilmiah yang dihasilkan selama 21 tahun dari tahun 96 sampai tahun 2017 tentang implementasi LCA di Indonesia. Sementara itu Proper hanya dalam waktu 2 tahun mampu menghasilkan 301 kajian LCA yang langsung diimplementasikan di 53 sektor industri. Salah satu contohnya adalah PT Gunung Raja Paksi, produsen baja di Cikarang yang mengadopsi LCA dan telah memperoleh Environmental Product Declaration Certificate. Dan pada saat COVID, perusahaan ini tidak terpengaruh dalam proses produksinya karena mampu mengekspor ke New Zealand dan Australia yang mempersyaratkan LCA dan sertifikasi APD. Sementara itu, PT Kalimantan Timur dengan LCA mengidentifikasi hotspotnya terdapat di tingkat konsumen atau petani akibat pemakaian pupuk yang boros sehingga terjadi pencemaran terhadap tanah dan badan air. Perusahaan ini berinovasi dengan diversifikasi produk dari pupuk kimia menjadi pupuk organik dan bahkan mengembangkan sistem Precision Agriculture for Palm Oil Plantation untuk mengefisienkan pemakaian pupuk. PT Indonesia Power Grati menemukan hotspotnya di burnernya dan memperbaikinya dengan teknologi low NOx burner. Dalam waktu 2 tahun, 301 perusahaan di 53 sektor industri sudah mengimplementasikan LCA dan saat ini ada 22 perusahaan yang masih dalam tahap verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi APD. Selain itu, muncul kelembagaan dan kompetensi baru, baik itu untuk pelatihan, sertifikasi seperti Pro, LKAS, ILKAN, perguruan tinggi, dan lain sebagainya, yang mempunyai kompetensi untuk melakukan LCA. Inovasi sosial diadopsi karena penerapan kriteria pemberdayaan masyarakat dan CSR yang sudah dilaksanakan 10 tahun terakhir, ternyata hanya efektif untuk industri ekstraktif, seperti tambang, migas, dan PLTU, namun tidak terlalu cocok untuk industri non-ekstraktif. Konsep creating share value yang dilakukan oleh Michael Porter diadopsi untuk menciptakan perbaikan dan inovasi sosial yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat yang berada di jaringan rantai pasoknya. Konsep ini dipadukan dengan konsep Luis Brotales, Social Innovation and Social Entrepreneurship, fundamental konsep and tool untuk kriteria inovasi sosial. Dampak dari adopsi kriteria inovasi sosial ini dalam penilaian Proper 2022, maka terdapat jumlah industri non-ekstraktif yang mendapatkan peringkat emas meningkat 89%. Dulunya selalu didominasi oleh industri ekstraktif. Sementara jumlah perusahaan yang menerapkan SROI tercatat sebanyak 96 perusahaan. Social Return on Investment atau SROI adalah metode untuk mengukur dan mengevaluasi nilai sosial yang dihasilkan oleh suatu program. SROI mengukur dampak sosial dengan menghubungkan input atau investasi atau sumber daya yang digunakan, output, hasil langsung yang dihasilkan, dan outcome atau dampak sosial yang lebih luas. SROI mengevaluasi dampak sosial dalam bentuk moneter sehingga dapat dibandingkan antara investasi yang dilakukan dan manfaat sosial yang diperoleh. Penerapan SROI di dalam Proper juga menyebabkan terjadinya kelembagaan-kelembagaan baru, forum sosial dan ilmiah seperti Olah Karsa, Universitas Berjajaran, Social Investment Roundtable Discussion, dan lain sebagainya. Dari sisi mobilisasi pendanaan dari dunia usaha ke masyarakat, maka pada tahun 2022 yang lalu tercatat 1,89 triliun rupiah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Angka ini meningkat 3,25% dari tahun sebelumnya. Leadership adalah penghargaan yang diberikan kepada pemimpin tertinggi atau CEO perusahaan. Syaratnya adalah perusahaan tersebut memperoleh peringkat emas dan CEO mampu menunjukkan keteladanan, menginspirasi visi bersama, menantang proses, mendukung orang lain untuk bertindak, dan memberikan semangat kepada konstituennya.
Konsep ini dikombinasikan dengan konsep John Elkington Greenspan yang menekankan bahwa pemimpin sebagai motor ekonomi global harus memiliki konsep future fit untuk mengatasi perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Green leadership ini mampu mendorong CEO untuk merumuskan roadmap keberlanjutan dan kontribusi perusahaan untuk menjawab triple planetary crisis. Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun 2023 ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama untuk proses penilaian hijau dan emas. Pertama adalah penerapan konsep regenerative life dari Carol Sanford. Jika digambarkan sebagai sebuah alur cerita, maka regenerative life adalah cerita tentang jutaan orang biasa yang mampu bangkit dan berkembang karena memperoleh kemanfaatan secara sistemik dari cara pikir yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perannya masing-masing. Regenerative life tidak menggunakan pendekatan heroik, tetapi transformasi dari orang-orang biasa, transformasi yang meningkatkan kapasitas yang tersembunyi yang belum dimanfaatkan dari orang-orang biasa. Inovasi sosial yang merupakan puncak tertinggi dalam penilaian proper, maka orang-orang biasa tersebut harus memiliki masalah sosial yang bersifat survival. Orang-orang yang memiliki masalah survival lazimnya dikelompok dengan kelompok marginal. Inovasi sosial harus mampu menjawab kebutuhan sosial dari kelompok marginal. Kalau yang penilaian hijau barangkali hanya orang-orang biasa saja sudah oke, tetapi di dalam inovasi sosial maka yang ditekankan adalah kelompok marginal. Dengan melihat berbagai literatur, kelompok marginal yang dimaksud meliputi orang-orang yang memiliki usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, orang dengan disabilitas, orang yang akan rentan berpindah tempat karena konflik atau bencana alam, dan orang yang mempunyai risiko tinggi mengalami kemiskinan atau dikucilkan dari sistem sosial. Hal lain yang akan ditekankan di dalam proper tahun 2023 adalah dihindarinya praktek greenwashing. Greenwashing adalah praktek di mana sebuah perusahaan memberikan citra atau persepsi palsu atau yang menyesatkan tentang komitmen mereka terhadap lingkungan atau keberlanjutan. Perusahaan yang masih fokus pada keuntungan dan melakukan beberapa upaya pengelolaan aspek lingkungan dan sosial yang masih terbatas dan dampak negatif yang ditimbulkannya masih ditutup-tutupi dengan program CSR sehingga memberikan seolah perusahaan tersebut berbuat baik di beberapa aspek, namun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah utama. Banyak hal yang dikerjakan, tapi semuanya hanya merupakan gimmick-gimmick karena yang dilakukan adalah lebih mudah, pencitraan, dan kelihatan lebih baik. Tapi pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah utama. Ini yang akan dihindari di dalam penilaian inovasi sosial. Atau melakukan yang matters, penting, dan esensial adalah konsep pokok dalam inovasi sosial. Di berbagai teori, materiality ini dapat dianalisis dengan stakeholder engagement, tetapi di dalam proper akan digunakan life cycle assessment. Life cycle assessment merupakan salah satu cara untuk menghitung beban pencemaran yang ditimbulkan oleh suatu produk. Maka sebenarnya ini adalah gambaran dosa sosial atau lingkungan yang disebabkan oleh suatu produk. Ekoinovasi akan memperoleh nilai yang tinggi jika dilakukan untuk mengurangi dosa sosial tersebut pada suatu rantai pasok produk atau jasa. Ekoinovasi harus mampu mengurangi hotspot atau dosa sosial dan lingkungan dari produk yang dihasilkan. Dan konsep ini tidak hanya berlaku untuk ekoinovasi, tetapi juga inovasi sosial. Dengan demikian, SCE menjadi salah satu kerangka pikir yang esensial dalam penilaian ekoinovasi dan inovasi sosial. Sedangkan inovasi sosial merupakan proses pembelajaran triple loop, yaitu
merupakan proses belajar bagaimana belajar. Pengukuran SROI didorong digunakan sebagai matriks pembelajaran karena pada prinsipnya SROI adalah manajemen perubahan, sehingga komponen SROI yang utama adalah bisa menggambarkan kondisi sebelum program dilakukan dan kemudian kondisi yang diinginkan yang akan dicapai jika program selesai nanti. Dan tentu saja di antara keduanya harus ada analisis gap antara perencanaan dengan kondisi faktual di tapak. Yang terakhir adalah konsep pembelajaran atau knowledge management. Pada dasarnya, property design sebagai proses pembelajaran. Pada kriteria ketaatan terhadap peraturan merupakan proses belajar satu arah atau single loop. Proses pembelajarannya sederhana, linear, logikanya juga sederhana, ya atau tidak. Perusahaan taat atau tidak terhadap peraturan, melakukan atau tidak melakukan SOP, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan single loop learning di proses penilaian ketaatan. Untuk ekoinovasi merupakan double loop learning atau pembelajaran ganda, di mana perusahaan dapat merefleksikan apakah cara yang dilakukan sudah efektif, sudah efisien, sehingga tetap perlu dipertahankan atau ada cara baru yang lebih baik, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini tentu adalah hasil dari feedback proses belajar dan merupakan penerapan dari konsep continuous improvement. Pembelajaran semacam ini banyak berpikir di luar kotak, kreativitas, pemikiran kritis, sehingga timbul inovasi-inovasi baru. Untuk green leadership, konsepnya masih sama dengan konsep Future Fit Company John L. Kenton. Jadi, tidak bercerita mengenai apa yang sudah dilakukan, penerapan-penerapan best practice-nya, pencapaian-pencapaian jangka pendeknya, tetapi bercerita tentang bagaimana membawa perusahaan dan karyawannya serta para pemangku kepentingannya menuju ke Future Fit Company. Karena tahun lalu CEO lebih banyak bercerita mengenai transisi energi, maka pada tahun ini konsep 7 Future Fit Society akan dimodifikasi dengan menggunakan kajian dari Earth for All. Kita mempelajari Earth for All, ada 5 titik belok yang diperlukan untuk mengatasi triple planetary crisis, yaitu mengakhiri kemiskinan, menyelesaikan ketimpangan sosial, memberdayakan perempuan, membuat sistem pangan yang lebih sehat untuk manusia dan ekosistem, dan transisi ke energi bersih. Pendekatan proper tahun 2023 sedang dikaji untuk lebih diarahkan tentang cerita bagaimana CEO memiliki visi dan kepemimpinan untuk membawa perusahaannya, stakeholder-nya berkontribusi, bahkan menjadi agen perubahan untuk mengakhiri kemiskinan, menyelesaikan ketimpangan sosial, dan membuat sistem pangan yang lebih sehat untuk manusia dan ekosistem. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan proses penilaian proper, terutama untuk hijau dan emas pada tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dapat memberikan cara pandang baru bagi kita semua, sehingga bisa berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan dunia yang menjadi lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.